petugas, yang berani menyerang petugas, yang membakar fasilitas umum, yang merusak fasilitas umum, tangkap, tindak tegas. Saya di sini menyampaikan ada kecamatan-kecamatan yang paling tinggi penindakan terkait dengan kejahatan yang saya sebutkan tadi. Ini menjadi concern para Kapolsek. Silakan kerjasama dengan camat-camatnya, lurah-lurahnya, Babin Kaptipmas, dan stakeholder lainnya. Khusus Begal, kecamatan yang paling tinggi di dalam pengungkapan kasus ini menjadi concern para Kapolsek, adalah Kecamatan Percut Setuan. Kapolsek Tembung, ini PR Anda. Dan ini juga bersama-sama dengan Kasat Serse, dan terutama saya sendiri yang akan langsung turun untuk melaksanakan penindakan ataupun pengungkapan kasus ini. Kecamatan kedua Begal yang paling tinggi dalam pengungkapan kasus di hadapan saudara-saudara adalah Kecamatan Medan Selayang, Polsek Sunggap. Yang ketiga adalah Kecamatan Pancur Batu, Polsek Pancur Batu. Ada Kapolseknya. Kemudian terkait dengan jenis tindak pidana rayap besi dan rayap kayu, ada juga saya ranking 3 kecamatan yang sering terjadi kejahatan ini. Yang pertama adalah Kecamatan Medan Tembung lagi, Polsek Medan Tembung ada. Yang kedua Kecamatan Medan Kota. Yang ketiga Kecamatan Medan Perjuangan. Kapolsek Medan Timur ada. Kemudian yang ketiga jenis kejahatan pompa, diksinya adalah menggunakan narkotika jenis sabu yang dalam jumlah kecil tetapi ini berulang-ulang untuk menciptakan kejahatan lain baru akibat dengan pidana narkotika tersebut. Adalah yang paling tinggi adalah Kecamatan Medan Tembung lagi. Kemudian yang kedua adalah Kecamatan Medan Denai, Polsek Medan Area. Kemudian Kecamatan Pancur Batu, Polsek Pancur Batu. Kabak-Op dengan melihat adalah urgensinya di wilayah Polsek Medan Tembung, tolong berpikir untuk kita keroyok Medan Tembung supaya kita backup Polsek Medan Tembung untuk ungkap kasus kejahatan jalanan, premanisme, dan narkotika dengan diksi tadi. Begal, rayap besi, rayap kayu, dan pompa. Ini PR Kapolsek, ya. Kita datakan mulai malam ini. Kemudian yang ketiga, dari keseluruhan barang bukti yang saudara-saudara lihat yang dilakukan para tersangka di belakang, ternyata ada beberapa modus yang berulang-ulang mereka lakukan. Yang pertama, khusus Begal. Ternyata modus mereka ada 3 jenis. Dan ini pemetaan para Kasat Serse, apakah dengan modus 3 jenis ini mereka melupakan ada 3 kelompok besar yang berani bermain seperti ini. Kebiasaan modus yang sama berarti itu kelompok yang sama. Pertama adalah modus pelaku ini yang hanya mengancam korban sehingga korbannya terjatuh sehingga motornya diambil. Ini modus pertama. Modus kedua adalah langsung merampas barang-barang korban, biasanya ini berupa handphone dan lain-lain yang dipakai korban, langsung pergi. Itu modus kedua. Tetapi ada modus ketiga yang paling tidak boleh lagi terjadi. Adalah pelaku ini mengancam korban dengan senjata tajam, berani melumpuhkan korban dengan cara menebas. Sehingga korbannya terjatuh, terluka, dan motornya diambil. Saya perintahkan
lakukan tindakan tegas khusus itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan modus operandi Rakyat Kayu. Selama 8 hari ini, modus yang mereka gunakan adalah merusak dan mencuri apapun itu yang merupakan potongan besi dan kayu. Barang-barangnya rekan-rekan bisa lihat di sini, mulai dari pagar, kusen, jemuran, pintu, jendela, tiang besi, genset, tabung gas, kabel proyek, besi penutup parit, sanyo, rolling door, neon box. Memang kalau dilihat barang-barang ini adalah barang-barang yang secara nominal mungkin tidak seberapa, tetapi ini dilakukan berulang-ulang sehingga membuat rasa takut masyarakat Kota Medan. Kemudian modus yang kedua adalah membongkar gudang atau rumah untuk mengambil isinya. Yang ketiga adalah satu contoh kasus, masuk stadion Teladan, ambil potongan besi proyek. Mana tersangkanya? 1, kamu juga. 2, 3, 4. Bayangkan, mereka berani masuk stadion Teladan yang dalam proses renovasi dengan mengambil barang-barang material yang saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya